Selamat siang, seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi, dan sekarang kita akan mengawali perjumpaan kita ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami Bunda Maria sebagai Bunda kami dan juga Bunda Gereja. Pada hari ini, kami bersama seluruh gereja mengenangnya sebagai Bunda Gereja. Bantulah kami supaya dalam hari-hari kehidupan kami, ketika kami mendoakan dan menyalami Bunda Maria dalam doa Salam Maria, semakin mendekatkan kami dengannya, dan dengan demikian kami juga semakin dekat juga dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus, hari ini memang hari yang sangat istimewa. Setelah kita merayakan Hari Raya Pentakosta kemarin, hari ini gereja mengenang Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Dan tentu saja ini peringatan yang juga sangat istimewa karena kita tahu, paling kurang kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, kita menemukan bahwa Santa Faustina juga punya devosi yang besar pada Bunda Maria. Baik, mari kita perhatikan dulu gambar ini. Ini sebuah gambar ketika Yesus dalam keadaan menderita. Ada Bunda Maria, ada Yohanes, murid yang dikasihi, ada Maria Magdalena, dan juga ada Maria istri Kleofas. Versi Injil Yohanes yang hari ini, Injil ini juga dibacakan kembali. Dan sambil memandang gambar, kita juga pasti mengenang kisah yang menarik adalah Yesus di atas salib menyerahkan Maria kepada Yohanes sebagai murid yang dikasihi dengan perkataan yang sangat indah, inilah ibumu. Dan kepada Maria, Yesus mengatakan, inilah anakmu. Penyerahan yang total dari Yesus yang sedang menderita, tetapi dia tidak mau membiarkan ibunya dan murid yang dikasih sebagai wakil gereja itu merana, tapi bahwa mereka harus saling bersama-sama membentuk sebuah keluarga rohani yang baru. Dan gambar ini sangat bermakna bagi kita semua. Mari kita lihat ya bahwa di dalam sejarah gereja, kalau orang mengatakan happy birthday to the church atau selamat ulang tahun kepada gereja, itu biasanya kita kenang pada hari raya Pentakosta. Kenapa pada hari raya Pentakosta itu dikatakan sebagai hari kelahiran gereja? Mari kita memandang gambar ini. Setelah para murid menyaksikan kenaikan Tuhan di atas bukit, mereka kembali dan tinggal di ruang atas bersama dengan Bunda Maria di tengah-tengah ini sambil menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Dan pada hari raya Pentakosta itulah yang menjadi titik acuan kelahiran dari gereja. Ini satu pendapat yang sangat positif. Gereja lahir pada hari raya Pentakosta. Karena saat itu ada Bunda Maria dan para rasul yang menantikan kehadiran Roh Kudus. Kalau kita merenung tentang pribadi Bunda Maria, sebetulnya ini bukan pertama kali dia menerima Roh Kudus. Tapi ketika dia menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, yang selalu kita doakan dalam doa Salam Maria, itu untuk pertama kali Maria menerima Roh Kudus. Dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus.
Dan dalam perjalanannya, dia menemani Yesus putranya sampai wafat, dan ada penyerahan dari Yesus sebagai anak supaya ibunya diperhatikan oleh Yohanes, dan Yohanes juga diperhatikan oleh ibunya. Nah, itu sebabnya maka gereja di mana ada para rasul bersama Bunda Maria itu mengalami kelahiran gereja pada hari raya Pentakosta. Namun demikian, kalau kita merenung lebih dalam, sebetulnya eh, sebelumnya pada hari Jumat Agung juga itu boleh dikatakan sebagai hari kelahiran gereja. Memang sedikit bertentangan, tapi kalau kita coba lihat ajaran seperti dalam Katekismus Gereja Katolik, saya tampilkan di sini Katekismus Gereja Katolik nomor 766. Di sana dikatakan, tetapi gereja lahir terutama karena penyerahan diri Kristus secara menyeluruh untuk keselamatan kita yang didahului dalam penciptaan Ekaristi dan direalisasikan pada kayu salib. Teks Injil yang sebentar saya akan perdalam dalam permenungan kita ini juga terungkap dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 766 ini. Ini juga direnungkan sebagai eh, awal atau perayaan kelahiran gereja. Atau dalam dokumen Vatikan kedua, Lumen Gentium nomor yang ketiga, ya juga dikatakan di sana begini, permulaan dan pertumbuhan itulah yang ditandakan dengan darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang terluka di kayu salib. Lumen Gentium nomor yang ketiga ini yang selalu kita kenang sebagai eh, para devosan kerahiman ilahi dalam keluarga besar LPF, kita pasti tahu itu. Setiap hari Jumat pertama, kita selalu mengikuti perayaan di gereja, misa Jumper. Tapi lebih lagi pada eh, perayaan kerahiman ilahi, itu juga yang menjadi hari yang pokok, atau eh, hari yang satu lagi adalah pesta hati kudus Yesus, ya. Itu juga menjadi kesempatan di mana kita merenung bagaimana lambung Yesus ditikam, dan itu menjadi lahirnya sakramen-sakramen sebagai tanda keselamatan dalam gereja. Juga dalam Sacrosanctum Concilium, sebuah dokumen juga dalam Konsili Vatikan yang kedua, nomor yang kelima, dikatakan sebab dari lambung Kristus yang berada di salib, muncullah sakramen-sakramen seluruh gereja yang mengagumkan. Jadi lihatlah bahwa eh, meskipun kita merayakan secara umum hari kelahiran gereja pada hari raya Pentakosta, tapi kalau kita merujuk pada Kismus Gereja Katolik atau dokumen Konsili Vatikan kedua, itu merujuk pada hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus menderita dan menyerahkan diri secara total kepada Bapa sebagai awal lahirnya gereja. Ini tidak ada pertentangan, karena kalau kita itu pun diawali dengan penderitaan Kristus dan kemenangan di salib, serta perutusan Roh Kudus sebagai roh penghibur kepada kita semua. Jadi, sebetulnya ini adalah hal yang saling melengkapi dan membantu pertumbuhan iman kita. Nah, fokus kita sekarang adalah bagaimana eh, penyerahan dari Tuhan Yesus kepada Yohanes dari bundanya, ya. Penyerahan Bunda Maria kepada Yohanes. Behold thy mother. Inilah ibumu. Perkataan dari Yesus kepada murid yang dikasihi. Nah, sebenarnya ide ini menjadikan hari setelah hari raya Pentakosta, jadi hari Senin setelah hari raya Pentakosta, itu dijadikan sebagai peringatan wajib Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Mater Ecclesia. Peringatan
dimulai pada tanggal 3 Maret tahun 2018 ketika Paus Fransiskus merenung bahwa dalam perjalanan gereja, Maria itu memiliki peran yang sangat penting, mulai dari kelahiran gereja dan mendampingi gereja sebagai ibu atau dengan keibuannya secara rohani. Karena itu Paus Fransiskus punya ide adalah menjadikan setiap hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta itu menjadi peringatan Maria sebagai Bunda Gereja atau Mater Ecclesia. Maka sebenarnya tidak ada tanggal yang fix. Yang penting hari Senin setelah kita merayakan Hari Raya Pentakosta itu dijadikan sebagai peringatan wajib Maria sebagai Bunda Gereja seperti pada hari ini. Paus Fransiskus, perayaan ini sebagai penghormatan kepada Bunda Maria yang dengan keibuannya memelihara gereja sepanjang zaman. Sekali lagi, dengan keibuan Maria, dia memelihara gereja sepanjang zaman. Ini sangat dalam maknanya. Bunda Maria, sejak dia menerima kabar sukacita, sejak saat itu dia mendampingi Yesus Kristus putranya. Mulai dari rahimnya, melahirkan, menumbuh kembangkan, bahkan menemani sampai wafat di kayu salib. Dan tentu ini keibuan luar biasa. Dan tidak berhenti di situ. Ketika dia harus menemani para murid Yesus untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Jadi inilah yang menjadi alasan Paus Fransiskus menjadikan hari ini sebagai hari istimewa, Maria sebagai Bunda Gereja. Alasan yang eh, perlu kita pahami. Yang pertama, karena Maria hadir sejak awal gereja bersama para rasul di ruang. Tadi saya sudah singgung, kalau kita membaca kisah para rasul, kita akan menemukan eh, perkataan ini. Setelah menyaksikan kenaikan Yesus, mereka pulang dan ada di ruang atas bersama Maria Ibu untuk menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah bahwa Yesus sendiri mempercayakan Maria kepada gereja melalui murid yang dikasihi. Behold thy mother. Inilah ibumu. Jadi Yesus yang mempercayakan ibunya, tidak mau membiarkan ibunya sendirian. Dia tahu, dia sudah naik ke surga, duduk di samping kanan Bapa di surga, maka dia mau supaya ibunya yang sudah menjanda itu tidak boleh sendirian. Tapi harus ada orang yang memperhatikannya. Tapi tidak hanya sebatas itu, dia juga tetap sebagai ibu yang memperhatikan anak-anaknya. Jadi, Yesus dalam penderitaan sekalipun masih mempercayakan ibunya kepada gereja Yohanes, murid yang dikasih. Tiga, memelihara umat beriman dengan keibuan Maria. Yesus mau supaya umat beriman tetap terpelihara dengan keibuan dari Maria. Ketika dia juga mengatakan pada Maria, inilah anakmu, kepada Yohanes. Jadi inilah yang menjadi alasan kok kenapa hari ini kita merayakan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Mari kita lihat teks Injil yang eh, saya ringkaskan seperti ini. Ya. Kalau kita membaca teks Injil Yohanes bab 19 ayat 27 sampai 34, muncul pengungkapan kasih Kristus dan kelahiran komunitas atau gereja sendiri. Karena ketika Yesus dalam penderitanya di atas kayu salib, dia menghendaki sebuah keluarga yang baru. Sebuah keluarga yang tidak berdasar pada ikatan darah, pada tali persaudaraan, ya, tetapi sebuah keluarga baru yang sifatnya adalah rohani karena ada iman dan kasih. Dan itulah yang dia kehendaki untuk ibunya dan juga untuk murid yang dikasihi sebagai wakil dari gereja. Maka penyerahan
Dari atas kayu salib, Maria kepada Yohanes, dan Yohanes kepada Maria, inilah yang membentuk sebuah keluarga rohani yang baru. Dan tidak hanya pada Yohanes. Kita yang hidup pada zaman ini juga terikat pada ikatan keluarga rohani antara Maria dan kita, yang selalu kita sapa Bunda Maria. Kita menyapa Maria ya sebagai bunda, sebagai ibu kita. Nah, dalam penyerahan ini ada belas kasih dalam penderitaan Kristus. Belas kasih dalam penderitaan Kristus. Ada perasaan empati yang sangat dalam dari Kristus dengan ibunya. Tadi saya katakan, dia tidak mau ibunya hidup sendirian saja. Tidak, karena dia sudah wafat dan naik surga. Dia mau ibunya itu diperhatikan. Maka dia serahkan kepada Yohanes, inilah ibumu, inilah ibumu. Itu adalah ungkapan empati, bela rasa yang mendalam dari Yesus kepada ibunya. Tapi juga ketika dia mengatakan, ibu, inilah anakmu, ini juga adalah sebuah perasaan empati, ungkapan empati, atau bela rasa yang sangat dalam dari Yesus supaya murid-muridnya itu tidak sendirian. Supaya gereja itu tidak sendirian, tapi ada Maria sebagai ibu gereja. Nah, itulah maksud yang sangat dalam. Penyerahan dan saling menjaga sebagai ungkapan empati yang dalam dari Kristus yang sedang menderita. Luar biasa Kristus yang kita imani seperti ini. Sebetulnya apa yang diungkapkan di sini adalah penggenapan kitab suci. Kalau kita melihat Yesus sebagai sosok anak domba, dia memberi dirinya secara total. Atau nubuat dari Sakaria juga mengungkapkan hal yang sama. Betapa dalamnya kasih Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar digenapi. Dan lihatlah, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, kakinya tidak dipatahkan. Tabungnya yang kudus itu ditombaki, sehingga keluarlah darah dan air yang menjadi simbol sakramen-sakramen di dalam gereja. Tanda-tanda yang menyelamatkan kita. Maka dari itu, kita semua, tadi saya katakan, kita selalu mengikuti Jumat pertama. Fokus kita bukan soal Jumat pertamanya. Tapi pada saat Jumat pertama, yang kita kenang adalah Yesus yang mencintai kita sampai tuntas. Lambungnya itu ditikam, keluar darah dan air sebagai lambang sakramen-sakramen yang menyelamatkan kita semua. Dan inilah yang kita temukan dalam teks Injil yang hari ini kita kenang. Injil Yohanes bab 19 ayat 27 sampai 34. Dalam penderitaan, Yesus masih berempati, masih berbela rasa. Nah, keluarga besar LPF yang saya kasih, bagaimana dengan pengalaman rohani dari Santa Faustina? Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, kita akan menemukan banyak sekali ungkapan pengakuan rohani dari Santa Faustina tentang devosinya yang besar dan pengalaman pribadinya dengan Bunda Maria sebagai bundanya, atau juga kita katakan hari ini Bunda Gereja. Jadi banyak sekali ungkapan. Saya kutip di sini tiga entry atau tiga nomor yang penting yang kiranya mewakili semua ungkapan devosional dari Santa Faustina kepada Bunda Maria. Yang pertama, dalam buku harian Santa Faustina nomor 449. Kalau kita membacanya, kita akan menemukan ekspresi ini. Bunda Maria berbicara kepada Santa Faustina tentang kedalaman belas kasih Allah. Kedalaman belas kasih Allah. Kalau kita kaitkan dengan Injil hari ini, berbicara tentang empati dari Kristus yang menderita dengan ibunya dan dengan murid yang dikasihi. Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina nomor 449,
Di sini Bunda Maria sendiri berbicara tentang empati dari Allah sendiri kepada Faustina. Dan tentu saja kita yang membaca buku harian Santa Faustina hari ini juga mengamini bahwa tidak hanya kepada Faustina, tapi kepada kita semua, Bunda Maria juga berbicara hal yang sama tentang kedalaman belas kasih Allah, the mercy of God untuk kita. Nomor yang kedua adalah dalam buku harian Santa Faustina nomor 840. Santa Faustina mencatat dalam buku hariannya bagaimana Bunda Maria mengajarinya tentang kehidupan batin dan cara untuk mempersiapkan diri untuk menerima komuni kudus. Ini juga sangat dalam. Maria sebagai guru, ya, Maria sebagai ibu yang mengajarinya. Dan tentu ini sebuah pengalaman rohani yang juga sangat indah. 840 ini mengajar kita, Bunda Maria saja menjadi gurunya, ya, guru bagi Faustina. Supaya sebelum terima komuni kudus, dia harus betul-betul punya hati yang bersih. Maka ketika kita mau menerima komuni kudus, kita memang sudah mengucapkan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kalau kita mau berdoa dengan perantaran Bunda Maria itu dikandung tanpa noda. Immaculate Conception. Jadi, Maria punya hati yang suci dan murni, yang kudus untuk menerima putranya yang dia bawa dalam rahimnya dan sepanjang hidup putranya sendiri. Dan inilah yang harus kita ikuti. Kalau Maria mengajarkan untuk sebelum terima komuni harus punya hati yang bersih, kita juga, keluarga besar LPF terutama yang menerima renungan pada hari ini, kita semua diingatkan untuk hal yang sama. Lalu nomor yang ketiga adalah dalam buku harian Santa Faustina nomor 1414, di mana Maria menyebut Faustina sebagai anak istimewanya, putri yang istimewa, dengan menyatakan begini, anakku, atas perintah Tuhan, aku harus menjadi ibumu secara khusus dan eksklusif, tetapi aku menginginkan agar engkau pun secara khusus menjadi anakku. Mari kita kembali ke teks Injil hari ini. Ketika Yesus mengatakan pada Yohanes, inilah ibumu, dan kepada Maria, inilah anakmu. Penyerahan seperti ini mirip dengan yang kita dengar atau kita baca dalam buku harian Santa Faustina nomor 1414 ini, di mana Bunda Maria sendiri menjadikan Faustina sebagai anak kesayangan, anak yang istimewa. Anakku, atas perintah Tuhan sendiri, aku harus menjadi ibumu secara khusus dan eksklusif. Tapi aku menginginkan agar engkau pun secara khusus menjadi anakku. Tentu kita yang mendengar ini kita tidak harus cemburu. Ya, jangan bilang, ya nggak adil Bunda Maria, masa sih hanya Faustina aja. Saya juga kan anak Bunda Maria. Ya iyalah. Nah, bagaimana dengan kita? Itulah yang menjadi pertanyaan. Yang pertama adalah tentu tidak hanya Santa Faustina dalam 1414 tadi. Tapi kita dengan berbesar hati mengatakan Maria sebagai bunda kita. Atau secara pribadi, Maria sebagai bundaku. Why? Atau kenapa? Dengan besar hati kita selalu mendoakan doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu menjadi pegangan kita bahwa Maria adalah bunda kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Kemudian kita intensi-intensi kita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi ini mau mengatakan bahwa
Maria itu adalah bunda kita, kita semua. Dia adalah bunda Yesus, dan Yesus adalah saudara sulung kita. Dan kita juga menjadi bunda, kita juga menjadikannya sebagai bunda kita. Ingat kembali Injil hari ini. Inilah ibumu. Dan Yohanes menerima dan memelihara Maria. Kita juga sebagai pribadi, sebagai gereja, sama dengan Yohanes yang menerima Maria sebagai ibu kita. Maka doa salam Maria ini benar-benar membuka pikiran kita. Maria sungguh menjadi ibu kita. Yang kedua, perasaan empati atau bela rasa seperti Yesus. Sambil kita merenung Maria sebagai bunda gereja, Injil membuka pikiran kita bahwa Yesus yang menderita pun masih punya empati, bela rasa dengan ibunya dan dengan murid yang dikasihi. So, pertanyaannya adalah, apakah kita juga masih memiliki empati ketika kita sedang menderita? Kalau kita menemukan atau mengunjungi orang-orang sakit, mereka sadar atau tidak sadar selalu mengatakan perasaan empatinya kepada kita. Kalau saya kunjungi orang sakit, memberi minyak suci, lalu setelah dan komuni, waktu pulang, orang sakit itu selalu mengatakan, Pastor, baik-baik selalu ya, jaga kesehatannya ya, Pastor. Lih, dia kan yang sakit, saya bawa komuni kudus kepadanya, minyak suci kepadanya, supaya dia bisa lebih kuat, bisa sembuh. Malah dia bilang, Pastor, jaga kesehatannya ya. Sadar atau tidak sadar, itu yang namanya perasaan empati dalam penderitaan. Kita semua pasti melakukan itu. Maka pertanyaan besar bagi kita, keluarga besar LPF, adalah selanjutnya, ketika kita mendoakan orang-orang yang kita doakan dalam doa bersama sebagai satu komunitas atau satu keluarga LPF ini, kita harus menyadari bahwa setiap kali kita berkumpul dan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, kita menunjukkan belas kasih, perasaan empati kita kepada mereka. Mungkin kita juga sedang sakit, tapi kita berempati dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit, maka kita mendoakan mereka. Yang ketiga, kita bersama Bunda Maria. Iya, tidak hanya Yohanes, tapi kita adalah Yohanes-Yohanes masa kini. Bukan karena Pastor John yang punya nama baptis Yohanes tadi lagi memberi renungan, jadi kita bersama-sama. Bukan, ya. Tapi kita harus menjadi Yohanes-Yohanes masa kini yang selalu bersama dengan Bunda Maria. Ya, selalu bersama dengan Bunda Maria. Kenapa? Karena ya di dalam kehidupan kita Maria selalu menjadi segalanya. Kalau kita merenung ya yang menjadi sosok kita Santo Yohanes Paulus II, Totus Maria, segalanya milikmu ya Maria. Sepanjang bulan Mei juga, permenungan kita hari ini pas cocok juga. Sepanjang bulan Mei adalah bulan Maria. Bulan Maria. Bulan Oktober adalah bulan Rosario. Tapi bulan Mei adalah bulan Maria. Kenapa? Karena bulan bulan di mana mulai musim semi di Eropa. Musim semi itu adalah ciptaan baru, tumbuh-tumbuhan yang baru, rumput-rumput baru. Dan itu sangat indah. Bulan Maria pada bulan Mei itu adalah sebuah simbol kehidupan baru. Sebetulnya pada tanggal 1 Mei itu juga menjadi peringatan Maria sebagai kehidupan yang baru. Jadi kita pada hari ini, hari Senin juga eh, bersyukur kita bersama Bunda Maria tepat pada bulan Mei, dan juga kemarin tanggal 24 Mei juga adalah pesta Bunda Maria Penolong Umat Kristiani sebenarnya, yang pas dengan hari raya Pentakosta. Jadi Maria adalah segalanya bagi kita. Kita patut bangga sebagai anak-anak Maria. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu. Engkau memberikan kepada kami seorang wanita yang istimewa, yang kami selalu menyapanya. Pada hari ini kami boleh
belajar betapa Yesus Kristus putramu memiliki empati yang besar. Sekalipun dia masih mengingat ibunya, mengingat muridnya. Kami mohon semoga engkau juga membantu kami dalam situasi yang sulit sekalipun kami masih punya perasaan empati dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Kami juga mohon semoga engkau senantiasa menjadikan Maria sebagai bunda gerejamu. Gerejamu juga mengalami gelombang-gelombang yang kadang-kadang menyulitkan pesiaran gereja di atas dunia. Tapi kami selalu percaya gereja sebagai bahtera kuat karena ada seorang ibu yang selalu memegang kendalinya, sehingga gereja tidak pernah hancur, tapi tetap berkembang. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberi Maria sebagai Bunda Gereja. Bunda Maria, doakanlah gerejamu, doakanlah kami, anak-anakmu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.